Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ranti Marie. Saya mahasiswa Sanata Dharma. Dalam mata kuliah Psikologi Positif, saya akan membuat video yang bertemakan harapan. Nah, semoga teman-teman menyukai video saya ya. Yuk, ikuti selanjutnya. Harapan. Harapan adalah salah satu kata yang sangat sederhana yang bisa kita temui atau jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, setiap orang yang terlahir pasti memiliki harapan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan lebih dalam bagaimana sih kita mengaplikasikan harapan itu di dalam diri kita. Oke, harapan dapat kita artikan yaitu sesuatu yang dapat diharapkan, yaitu keinginan kita supaya menjadi kenyataan. Nah, harapan didefinisikan sebagai suatu proses dari pemikiran satu tujuan dengan motivasi dan cara untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, teman-teman, dalam mencapai harapan yang kita impikan itu, kita tidak akan pernah peduli dengan rintangan apa yang kita jumpai dalam menggapai harapan kita. Nah, teman-teman, untuk memperinci pembahasan kita, saya akan mencoba menayangkan salah satu video ini yang berasal dari Kepulauan Mentawai. Beberapa mahasiswa yang juga studi di Sanata Dharma dan di tanah Jawa lainnya. Dalam video itu menggambarkan suatu perjuangan mencapai harapan kaum muda untuk mengembangkan Kepulauan Mentawai. Ya, melalui video ini kita akan bisa melihat suatu keprihatinan yang diperjuangkan oleh kaum muda Mentawai untuk mencapai harapan yang mereka impikan. Yuk langsung aja kita lihat. Kepulauan Mentawai merupakan surga bahari di ujung barat Indonesia. Saat ini sedang berjuang untuk lepas dari ketertinggalan dari daerah lain. Tepian negeri yang terdiri dari 99 pulau ini berpenduduk sekitar 92.020 jiwa, memiliki pergulatan atas angka kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kunci bagi pembangunan bumi Sikere. Sektor-sektor ekonomi utama seperti pariwisata, perkebunan dan pertanian, serta perikanan hanya dapat dioptimalkan dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Beberapa putra-putri daerah Mentawai mendapatkan kesempatan untuk studi dan menggali konteks kemajuan di Pulau Jawa dan beberapa daerah lain. Mereka menempuh pendidikan formal pada tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan serta perguruan tinggi. Disinilah mereka membekali diri dengan perluasan wawasan, kompetensi, dan pengembangan diri. Selain pendidikan formal, mereka juga mendapatkan pendidikan non-formal, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Pengalaman langsung ini nantinya tentu akan sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Kepulauan Mentawai.
juga bisa nambah pengalaman. Dan kami juga dapat keterampilan bisa membuat sablon, kuis, brosur, lalu bisa belajar tentang program, show. Saya sangat senang dan sangat berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pesan saya buat teman-teman yang ada di Mentawai, mari tetap semangat untuk membangun Kepulauan Mentawai. Dalam video tadi sudah dijelaskan bagaimana situasi keadaan Kepulauan Mentawai. Dari sisi kemiskinan, ketertinggalan, sumber daya manusia, sumber daya alam, itu sangat minim, teman-teman. Masih sangat tertinggal. Dari pengalaman itu muncul suatu motivasi dari dalam kaum muda. Motivasi itu terus menggulati hati kita sehingga kita punya harapan besar bagaimana caranya kita atau kami ya, yang lebih pastinya kaum muda Mentawai, untuk mencapai harapan memajukan Kepulauan Mentawai tercinta. Dari dalam keprihatinan yang tampak tadi, ada banyak orang yang mau membantu kaum muda. Bagaimana sih caranya mereka agar mereka bisa mencapai harapan mereka? Orang-orang baik bermunculan, orang-orang sukses bermunculan, membantu kami, memberikan kami beasiswa, dan memberikan kami peluang untuk studi di Jawa. Proses kami lalui, rintangan yang kami hadapi, kami tidak mempedulikan semua itu. Tugas kami adalah belajar untuk mencapai harapan yang kami impikan. Ya, di mana-mana untuk mencapai harapan tidak ada yang mudah ya. Perlu sebuah perjuangan bagaimana kita mencapai harapan yang kita inginkan menjadi nyata. Nah, teman-teman, saya yang termasuk dalam video tadi dan beberapa dengan sahabat-sahabat saya juga yang sedang studi di Sanata Dharma dan tanah Jawa lainnya, kita menikmati proses itu, menjadikan itu sebagai sebuah motivasi bagaimana komitmen kita agar kita mampu mencapai tujuan kita. Keprihatinan itu yang menjadi motivasi, teman-teman, yang menjadi motivasi di dalam diri kami, atau mungkin teman-teman juga pernah merasakan suatu motivasi yang ada dalam diri teman-teman. Motivasi itu akan selalu mendorong kita, menjadikan kita kuat menghadapi suatu rintangan. Ya, tidak ada rintangan yang gampang ya. Jadi mau tidak mau kita harus melewati rintangan itu. Yakin dan percaya, teman-teman, yang hanya bisa bertahan menghadapi rintangan itu adalah orang yang punya motivasi yang kuat, orang yang punya harapan yang kuat, orang yang punya dorongan yang kuat. Saya harap ketika orang yang benar-benar punya motivasi yang kuat pasti akan mengalahkan segala rintangan yang kita hadapi. Nah, dari video tadi saya ingin menyimpulkan bahwa harapan itu muncul dari sebuah keprihatinan yang kita alami. Ketika kita mengalami sebuah keprihatinan, entah dari sisi kemiskinan, entah dari sisi ketertinggalan, situasi itu akan mendorong kita, atau situasi itu akan memunculkan suatu motivasi dalam diri kita, teman-teman. Itu yang saya pikirkan. Jadi
motivasi itu akan timbul di dalam diri kita ketika kita menghadapi suatu keprihatinan. Setelah kita mendapatkan motivasi, kita akan merancang tujuan-tujuan kita untuk bagaimana kita mencapai harapan yang kita wujudkan, yang kita ingin wujudkan atau yang kita ingin implementasikan dalam kehidupan nyata kita. Nah, melalui harapan ini, disinilah letak di mana kita akan diuji dengan berbagai rintangan, menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita. Disitulah kita diuji. Bagaimana kita menyikapi rintangan yang menghampiri kita? Apakah kita langsung down atau tetap bertahan, atau punya motivasi yang kuat? Bagaimana kita tetap bisa berdiri tegar sehingga kita tetap mampu menggapai harapan cita-cita yang kita impikan. Rintangan yang muncul dalam proses kita memperjuangkan harapan kita atau menjalankan proses-proses, cara-cara, tujuan-tujuan kita untuk menggapai harapan kita. Teman-teman yang mampu melalui proses ini atau rintangan ini, tantangan, hanya orang-orang yang punya dorongan yang kuat, hanya orang yang punya motivasi yang kuat, hanya orang yang setia, atau hanya orang yang benar-benar punya harapan yang kuat dengan unsur ketertinggalan yang disoroti dari sisi kemiskinan, dari sisi ketertinggalan, dari sisi pengetahuan, dari sisi bisa dikatakan segi alam yang tidak mendukung atau kemajuan yang sangat tertinggal. Inilah orang-orang yang bisa bertahan, yang bisa menggapai harapan, adalah orang-orang yang mampu melewati suatu rintangan tersebut dengan segala kekuatan, dengan segala kerelaan perjuangan yang hanya bisa mencapai titik kesuksesan, mencapai titik harapan. Nah, setelah seseorang sudah melakukan suatu proses, melakukan suatu cara untuk menggapai tujuan, harapan, dia telah sukses sampai ke titik tujuan yang ia impikan. Menghadapi segala rintangan, ia lewati segala masalah yang menghampiri dia dalam proses mencapai harapannya, entah dalam studinya, dia mendapat cacian dari teman-temannya, tidak dapat teman, atau tidak ada lagi uang kos untuk uang makan. Dia lewati dengan cara-cara dia sendiri. Dia tidak akan pernah peduli dengan rintangan apapun yang dia hadapi, tetapi dia punya tekad untuk terus berdiri, terus tegar, terus maju untuk menggapai cita-cita, menggapai harapan yang dia impikan. Nah, setelah dia mencapai semua itu, dia akan turut ambil bagian di tengah masyarakat. Setelah apa yang dia cita-citakan, setelah apa yang dia harapkan itu tercapai, dia akan mengimplementasikan itu di dalam lingkungan hidupnya,
di lingkungan masyarakat. Seperti contohnya ketika seseorang punya harapan menjadi seorang guru, dia akan terjun ke dunia perguruan. Dia akan menjadi guru yang handal, memajukan anak-anak bangsa, yang menjadi harapan dia. Nah, dari sini kita belajar bagaimana sih kita mewujudkan harapan yang kita impikan. Saya rasa tidak mudah, perlu perjuangan, dan tentu perlu kesetiaan juga. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan suatu pengalaman yang pernah saya rasakan dalam keluarga saya. Bagaimana motivasi timbul dalam diri saya, harapan timbul dalam diri saya. Saya dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Bisa dinilai dari sisi perekonomian atau pengetahuan intelektual itu sangat rendah. Ya, saya berasal dari Mentawai ya, salah satunya ya. Saya berasal dari Mentawai. Situasi Mentawai, perkampungan, desa-desa di situ. Saya dilahirkan dalam keluarga sederhana sekali. Orang tua saya hanya seorang petani. Kok dinilai dari sisi perekonomian sangat rendah. Pengetahuan mereka juga tidak ada. Hanya tidak tamat, hanya sampai SD saja orang tua saya. Jadi teman-teman, ketika orang tua saya tidak punya pendidikan yang tinggi, disitulah muncul suatu pergulatan dalam diri saya. Tampak suatu keprihatinan, entah dalam segi pendidikan, segi pengetahuan yang ada di keluarga saya. Kebanyakan orang-orang memandang rendah keluarga saya atau tidak menghormati keluarga saya, menganggap tidak penting begitu ya. Ya mungkin karena mereka melihat dari perspektif sempit, mereka menilai bahwa apa sih mereka? Kan gak punya pendidikan, gak bisa membaca gitu. Teman-teman, dari pengalaman tersebut, saya sebagai anak kedua dari 5 bersaudara, sedang abang saya juga tidak menyelesaikan pendidikannya juga. Dan itu juga menjadi suatu keprihatinan buat saya untuk menjadi bagaimana sih saya memutus rantai kemiskinan dalam keluarga saya. Ini nih teman-teman, di sisi itu muncul motivasi yang kuat dalam diri saya. Bagaimana saya memutus rantai kemiskinan dalam keluarga saya. Bagaimana saya bisa mengangkat derajat orang tua saya yang sudah direndahkan. Ya, sedih sih. Tapi sebagai anak perempuan bukan berarti saya lemah, tetapi saya menjadikan itu sebagai motivasi. Ketika motivasi itu sudah menggulati hati saya, pikiran saya, muncul harapan yang sangat tinggi. Bagaimana saya menjadi orang sukses, bagaimana saya menjadi orang yang bisa dihargai sama orang lain. Nah, melalui itu ada banyak orang yang datang membantu, menawarkan segala beasiswa, bagaimana saya bisa studi, dan saya menerima itu semua. Saya menerima itu semua sebagai suatu tantangan, suatu motivasi, suatu dorongan. Nah, ketika saya lulus,
lulus SMA dan diterima di Universitas Sanata Dharma. Saya sangat bersyukur teman-teman. Karena kalau tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan beasiswa, saya tidak akan punya harapan. Karena ya kalau hanya dari keluarga, jangankan untuk jajan saja, perlengkapan dapur aja masih kurang teman-teman. Jadi disitulah saya menghargai suatu kesempatan itu dengan baik. Saya mengambil itu sebagai pelajaran saya, pengalaman saya. Dan di Sanata Dharma saya berusaha untuk belajar. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa menggapai suatu impian kita, harapan kita, tujuan kita. Saya harus belajar. Belajar dengan giat, aktif dalam kegiatan. Dalam proses cara-cara yang saya hadapi, tidak sedikit masalah bermunculan, tantangan, mulai dari sekarat dalam keuangan, uang kos belum dibayar, jajan tidak ada. Nah, tetapi saya berusaha bagaimana saya bisa melewati suatu tantangan itu atau challenge itu yang diberikan kepada saya. Saya bisa melakukan itu dengan cara ikut webinar atau menjadi motivator agar saya mendapat pengalaman, dan tanpa saya ketahui saya bisa dapat uang saku yang bisa membantu kesulitan saya. Nah, dari situ teman-teman, saya tetap belajar dengan giat, dan sekarang saya sudah mau ke semester 5. Harapan saya dalam menggapai cita-cita saya, semoga juga Tuhan merestui segala harapan yang saya impikan. Tuhan pasti tahu keinginan kita yang ada dalam lubuk hati kita. Salah satu harapan saya memutus rantai kemiskinan dalam keluarga saya, membangun mentawai, adalah harapan semua orang. Jadi kita mulai dalam diri kita. Saya mulai dalam diri saya, bagaimana saya harus belajar dengan giat, dapat nilai yang bagus. Semua itu dilalui. Semua itu kita hadapi melalui proses yang kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, harapan saya semoga saya juga bisa selesai tepat waktu untuk menggapai cita-cita saya dalam mewujudkan mimpi saya. Teman-teman, dari penjelasan saya tentang harapan, video tadi yang saya sudah tampilkan dan dilengkapi dengan pengalaman pribadi saya, semoga kita semua atau teman-teman yang menonton video ini juga bisa mewujudkan harapannya. Semua orang yang terlahir punya harapan yang berbeda-beda, tetapi punya cara yang berbeda-beda juga. Tergantung bagaimana kita merancang cara, tujuan kita agar segala impian kita itu bisa tercapai. Teman-teman bisa melewati rintangan apapun yang teman-teman hadapi. Intinya teman-teman punya motivasi yang kuat, kemauan yang kuat, dorongan yang kuat, sehingga teman-teman mampu melewati itu semua
dan mewujudkan harapan yang sudah kita rancang, yang sudah kita impikan. Saya yakin hanya orang yang setia, hanya orang yang kuat, hanya orang yang memiliki motivasi yang bisa sukses, yang bisa menggapai harapan. Teman-teman jangan khawatir, ketika kita ingin mencapai harapan kita, ada banyak orang baik yang akan turut membantu kita. Kita akan dibantu oleh orang lain. Kita tidak akan berjalan sendiri, tetapi kita akan dibarengi atau didampingi oleh orang-orang sukses, orang-orang baik, orang-orang penting. Maka teman-teman, tetaplah berpengharapan dan terus berjuang. Lakukan cara-cara agar kita mencapai tujuan kita dengan baik dan mengimplementasikan harapan kita itu di tengah masyarakat, di tengah keluarga kita, dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain. Teman-teman, saya harap bagi teman-teman yang menonton video ini juga bisa mewujudkan harapannya, juga bisa mewujudkan mimpinya, dan semoga video ini sangat bermanfaat, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.